Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU meminta penegak hukum mengusut tuntas dalang demo Undang-Undang Cipta Kerja yang berakhir rusuh dan merusak fasilitas umum. PBNU juga meminta pihak-pihak yang tidak puas dengan Undang-Undang Cipta Kerja menempuh jalur konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menyikapi perkembangan terakhir terkait masalah Undang-Undang Cipta Kerja, PBNU berpandangan bahwa 1. Kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi. Namun harus dilakukan secara beradab, patuh hukum, tidak boleh anarkis. Itu pun dilarang oleh agama. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Haram hukumnya melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, kami berharap kepada aparat keamanan agar mengungkap siapa dalang atau aktor intelektual di balik kerusuhan-kerusuhan tersebut. Jangan hanya yang di lapangan, tapi betul-betul mengungkap secara tuntas. 2. Menggunakan saluran hukum dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Judicial review. Sementara itu, PP Muhammadiyah melalui Sekretaris Umum Abdul Muti menyatakan pemerintah sebaiknya tidak menggunakan pendekatan kekuasaan dalam meredam demo yang terjadi dan lebih mengutamakan dialog. Selain itu, Muhammadiyah meminta pihak-pihak yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja untuk menempuh jalur konstitusi dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Menyelesaikan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi adalah sebuah penyelesaian yang elegan. Dan memang itulah jalan keluar yang secara konstitusional dapat dilakukan oleh mereka yang berkeberatan terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Sehingga perlu ada jalan keluar. Dan jalan keluar itu adalah berdialog. Saya kira pemerintah tidak seharusnya menggunakan pendekatan kekuasaan, dan pemerintah menurut saya perlu memahami suasana psikologis masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang melakukan unjuk rasa. Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono ke-10 geram dengan demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang diwarnai kekerasan dan perusakan. Sultan menyebut demo yang berakhir rusuh itu telah direncanakan dan akan memidanakan pelakunya. Sejauh ini polisi menetapkan 4 tersangka. Rusuh demo di Malioboro yang menyebabkan sebuah restoran di Jalan Malioboro terbakar. Jadi itu by design, saya yakin. Ya, sehingga sebelum keluar dari Kota Baru pun menghancurkan fasilitas publik itu. Jadi saya ingin nanti siang ada rapat, saya ingin kita pidana, kita tuntut gitu. Karena ini by design gitu. Bukan kepentingan buruh. Ya kita tahu lah. Saya kira Anda pun mengatakan Mas Mbak tahu kelompok itu aja. Gitu. Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Yogyakarta Heri Sebayang membantah memimpin demonstrasi yang berujung kericuhan di daerah istimewa Yogyakarta kemarin. Sebelumnya, nama Heri Sebayang disebut sebagai penggerak massa dalam demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja di Yogyakarta. Heri yang mewakili Partai Demokrat di Yogyakarta hanya menyampaikan pandangan di depan demonstran mendukung perjuangan buruh. Berkembang bahwa dibilang saya sebagai pimpinan gerakan demonstrasi buruh itu. Jadi saya tekankan, saya nyatakan pada hari ini itu tidak benar kalau saya
sebagai pemimpin atau memimpin gerakan demonstrasi buruh. Kalau saya orasi dalam gerakan demonstrasi buruh, itu memang betul. Karena apa? Karena memang saya sebagai pimpinan partai bersama anggota DPRD saya, baik dari kabupaten, kota, dan provinsi, dari Demokrat, ada juga partai politik lainnya, menyampaikan aspirasinya untuk menerima buruh, maksud saya, menerima buruh pada saat buruh menyampaikan aspirasinya.